ceritakanlah selengkapnya Kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Syekh Subakir pun menjawab, baiklah. Pada suatu malam, Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik atau ilham, wisik dari Yang Akarya Jagat, Gusti Allah, Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendeta, brahmana, dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama. Sabdo Palon menjawab, jadi Jengan Diko ini termasuk ulama itu ya? Syekh Subakir menjawab, ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewarah suci atau ajaran suci, amadar agama suci, yaitu Islam. Sabdo Palon menjawab, bukankah Kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi? Syekh Subakir pun menjawab, biarkan kawula dasih atau rakyat yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai danyangannya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan atau kepercayaan, kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi? Sabdo Palon pun menjawab, ya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki kaula Jawa di sini. Memang, di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Syekh Subakir menjawab, jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Sabdo Palon pun menjawab, secara ringkas kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat tan kena kinaya ngopo. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya, Bawono Agung dan Bawono Alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat juga dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka, semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka melambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu, tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya dibuatlah sentong kosong
atau tempat atau kamar kosong untuk arah pemujaan. Karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung, di situ ada yang maha berkuasa. Syekh Subakir pun menjawab, "Nah, itulah yang menjadi ajaran agama yang kami bawa, untuk memberi ageman atau pegangan atau pakaian yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang maujud ini ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur, dan pengayom alam manusia, bahwa atau bahkan lebih dekat Dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran kami, agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumebyar, kepada sesama titah atau makhluk. Sabdo Palon pun, "Aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah. Para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil salang tunjang atau bersusah payah mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan." Izinkanlah kami menebarkan mewarah suci ini di wewengkon atau wilayah kekuasaanmu ini. Sabdo Palon pun menjawab, "Baiklah, jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi." Syekh Subakir menjawab, "Apa syaratnya?" Sabdo Palon pun menjelaskan, "Pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma, atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang wagun atau bangunan luarnya nampak cakrak atau gaya Hindu Jawa, walau isi di dalamnya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksudnya, campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa, walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati, jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi, jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro."
dasar tertarik dengan ajaran Sagdopalon dan meninggalkan ajaran yang dia banggakan, yang dia anggap paling benar dan paling suci. Tapi Sagdopalon melarang Syekh Siti Jenar meninggalkan ajarannya yang sudah dipelajari dari kecil, karena semua itu sama halnya dengan tidak menghargai orang yang telah mengajarinya berbagai pengetahuan. Hingga akhirnya ajaran Syekh Siti Jenar dipadukan dengan ajaran Sagdopalon, sehingga muncullah harmonisasi ajaran Jawa tapi Islam, ajaran Islam tapi Jawa, atau yang disebut Islam Kejawen atau Kejawen Islam, yang pada akhirnya jadi cikal bakal kelahiran ajaran kejawen. Kalau ajaran orang Jawa sendiri adalah ajaran ketiadaan, atau memahami makna ketiadaan atau ada makna. Tapi bukan kitab ada makna yang berisi pitungan, walau namanya sama ada makna. Intinya, jika manusia sudah mencapai titik kesejatian, dia akan sanggup melihat semua bentuk kebenaran dalam semua ajaran.